Silakan, Pak. Baik Ibu, terima kasih buat atas waktunya. Mohon diaktifkan kameranya ya Bapak dan Ibu. Bu, izin saya belum bisa. Halo Bu Mekar. Selamat pagi Pak Ketut. Oh, kameranya belum terlihat Bu Mekar. Iya, kenapa ya? Padahal saya udah keluar dari room 1, no. Kok nggak bisa ya? Coba F10 Bu Mekar. F10 ya? Ya, coba. Sudah Pak, nggak mau, no. Oh, nggak mau. Kok tiba-tiba kayak gini ya? Coba hidupin lagi. Oh, Ini udah. Ya. Ya. Oke. Baik Bu Mekar, siapa dulu yang akan menjadi ini coach sama coachnya? Coachnya Pak Ketut dah dulu ya. Ya, coachnya saya ya. Berarti saya yang akan memperkenalkan Bu Mekar ya, berarti ya seperti yang sampaikan tadi Ibunya ya. Iya. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya, kali ini kita akan praktik coaching ya. Yang pertama saya Ketut Waryane yang akan sebagai coach bersama dengan Ibu Sri Adnyani sebagai coachnya begitu. Mari kita mulai. Silakan Bu. Baik, selamat pagi Pak Ketut. Selamat pagi Ibu Sri. Apakah Pak Ketut lagi sibuk sekarang? Wah, kebetulan saya lagi santai-santai nih Bu Sri sambil nyeruput kopi. Bu Sri mau buatkan kopi juga? Boleh Pak. Boleh ya, tunggu sebentar Iya. ya. Oke. Pak Masih Ketut. dibuatkan. Iya, kenapa Bu Iya. Sri? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf ini saya jadi mengganggu. Saya ingin berbicara sedikit dengan Pak Ketut. Iya, apa-apa itu Ibu? Apa boleh Pak? Oh, boleh. Kebetulan saya juga lagi santai Ibu. Apa kira-kira yang bisa saya bantu Ibu? Ya, jadi maaf banget nih udah mengganggu waktu Bapak. Jadi saya sedang dilanda keresahan ini Pak. Saya ingin mendapat solusi atas keresahan yang saya alami saat ini. Oh iya. Oke, keresahan. Keresahan dalam apa ya Bu ya? Jadi begini Pak Ketut, sebelum liburan Galungan dan Kuningan ini, saya ditegur oleh kepala sekolah saya terkait kedisiplinan kinerja saya selama ini. Ya. Kira-kira Pak Ketut bisa ngasih saya solusi ya? Oh begitu. Wah, oke. Jadi yang saya catat seperti apa yang Ibu sampaikan tadi, Ibu resah terkait dengan Ibu kemarin sebelum libur tersebut, Ibu ditegur oleh kepala sekolah begitu ya. Nah, berarti yang kita harapkan di percakapan ini atau yang nanti di hasil akhir yang akan kita harapkan ini, Ibu menginginkan hasil percakapan yang seperti apa, Ibu? Jadi saya ingin menemukan solusinya gimana agar keresahan ini bisa hilang gitu, Pak. Jadi masih tertanam di benak saya, jadi saya nggak enak sama kepala sekolah gitu. Oh iya, oke. Nah, Ibu bisa diceritakan ya Bu ya terkait dengan keresahan yang Ibu alami begitu dengan kepala sekolah. Mungkin ada hal-hal yang membuat kepala sekolah memanggil Ibu begitu, kalau boleh tahu apa yang menyebabkan hal itu terjadi, Bu? Jadi begini Pak Ketut, saya
sering terlambat ke sekolah gitu di pagi Mhm. harinya. Iya. Eee, itu pun saya kan, bukan tanpa alasan ya, Pak. Jadi setiap Mhm. kali, saya terlambat ke sekolah ini, itu dengan alasan, Pak. Saya harus mengurusi anak saya terlebih dahulu, masakan Mhm. anak, memberi makan, belum mandiin, nyuapin makan, terus, memakaikan bajunya, terus belum lagi ngantar ke sekolah. Karena kan suami saya nggak selalu ada di rumah, Pak. Bisa Mhm. dibilang jarang pulang karena pekerjaannya gitu. Jadi sebelum itu pun, saya selalu, WhatsApp, kepala sekolah saya terlambat gitu karena akan mengantar atau mengurusi anak terlebih dahulu. Jadi seperti itu, Pak. Oh iya, oke oke oke, Bu. Ya, saya paham apa yang Ibu rasakan terkait dengan perasaan Ibu yang memang, padahal sudah konfirmasi begitu kepada kepala sekolah terkait dengan keterlambatan, terkait dengan situasi, kenapa kok saya bisa dipanggil lagi begitu ya, Ibu ya, Bu Sri ya. Nah, Iya, Pak. eee, kira-kira, terkait dengan keterlambatan tersebut itu, disebabkan karena apa ya, Bu, ya? Oh, itu Pak, anak saya rewel gitu pagi-pagi. Rewel, jadi semua-semuanya itu harus saya yang ngurusin gitu. Belum lagi saya, mesti nyiapkan makannya, belum lagi mandi, begitu, Pak. Oh, Belum begitu. lagi ngantar ke sekolah, lumayan itu, Pak. Padahal Mmm. saya udah bangunnya pagi-pagi sekali, jam 4, Pak. Oh, begitu begitu begitu. Ya, Ibu sudah berusaha dengan sangat kuat begitu ya, dengan, ada apa namanya, bangun lebih pagi lagi, kemudian juga dengan, kegiatan-kegiatan Ibu yang lumayan padat, hingga akhirnya Ibu tetap terlambat juga datang begitu, padahal Ibu juga sudah konfirmasi kan begitu ya, Ibu, ya. Iya. Nah, mmm, Ibu ingin menghilangkan keresahan Ibu kan begitu. Nah, bagaimana sekarang caranya Ibu untuk, apa namanya, mmm, meng menghadapi atau kalau boleh tahu nih ya, Bu, ya. Nah, hambatan-hambatan apa saja sih yang menyebabkan Ibu hingga akhirnya menjadi terlambat itu, Ibu? Seperti yang sebelum apa namanya, selain dengan apa yang Ibu sampaikan tadi? Jadi nah, kadang ada aja, Pak. Mhm. Seperti kadang tiba-tiba motor saya matilah Mhm. gitu. Tiba-tiba sudah mau berangkat, tiba-tiba anak saya katanya sakit perut, gitulah, Pak. Jadi kan Mmm. nggak bisa jadinya, pas banget untuk, sampai di sekolah gitu, Pak. Oh iya Ibu, oke. Baik Ibu, yang saya catat tadi adalah terkait dengan, hambatan-hambatannya, kemudian keterlambatan Ibu juga, terus adalah Ibu ingin mengatasi keresahan Ibu juga, karena padahal sudah berusaha, tetapi tetap juga dipanggil begitu ya. Nah, kalau boleh tahu juga nih Ibu, mungkin Ibu bisa sampaikan kira-kira apa sih yang akan Ibu rencanakan nanti ke depannya, terkait dengan mengatasi keresahan yang Ibu alami begitu, kemudian rencana-rencana Ibu juga biar, mengatasi dari keterlambatan itu seperti apa Ibu? Jadi, eee, belakangan ini saya menyadari bahwa saya memang melanggar kedisiplinan, Pak. Mhm. Karena tiap harinya saya datang terlambat meski saya sudah izin. Mhm. Nah, eee, tapi yang menjadi, keresahan saya kan saya tidak enak dengan kepala sekolah, karena ketika ditegur, ketika masuk ruang kepala sekolah itu Mhm. saya, agak emosi gitu ya. Jadi saya kurang enak, itu yang menjadi saya resah sebenarnya. Saya kurang enak karena saya sudah, memperlihatkan emosi saya di depan kepala sekolah saya, sehingga saya menjadi resah, merasa hubungan saya tidak baik-baik saja dengan ibu kepala sekolah. Nah, Oh, untuk rencana aksi yang Pak, maksud itu, terkait apa yang akan saya lakukan,
Untuk Mhm. mengatasi itu mungkin saya perlu minta maaf kali ya, Pak, karena itu yang membuat saya resah gitu, menjadi kepikiran saya karena, saya sempat emosi saat dipanggil oleh, kepala sekolah saya. Oh begitu, oke. Jadi intinya Ibu ke depannya ingin meminta maaf terkait dengan, emosi Ibu yang secara tidak sengaja muncul begitu ya, Bu, ya? Nah, Iya, Pak. yang akan Ibu lakukan nanti ke depannya begitu. Nah, karena sekarang nih musim liburan nih, Bu, ya, sekarang masih libur begitu ya dan tentu walaupun kita juga tetap ke sekolah tetapi intens, bertemunya mungkin belum begitu, apa namanya, panjang begitu. Nah, kira-kira nih Ibu, kapan Ibu, akan lakukan atau, hari apa, mungkin di minggu ke berapa Ibu akan melakukan, rasa atau rencana Ibu terkait dengan mohon maaf kepada kepala sekolah tersebut, Ibu? Mungkin kalau bisa kan hari Senin tanggal 5 ya kalau nggak salah ya, Pak, ya, udah Mhm. mulai sekolah. Jadi hari pertama itu setelah liburan kalau bisa segera mungkin, Pak, di hari Senin Mmm. itu. Saya rencananya akan minta maaf karena kalau pas liburan kan takutnya mengganggu ibunya gitu, kepala sekolah saya. Nah, jadi rencananya begitu masuk hari pertama saya cari waktu kalau ibunya lagi tidak sibuk, mungkin langsung saya akan minta maaf. Mudah-mudahan ini bisa menghilangkan keresahan saya, Pak. Baik, Ibu. Wah, luar biasa Ibu caranya Ibu ya. Karena biar bagaimana caranya biar cepat begitu ya maksudnya Ibu kali ya. Jadi biar, segera resah Ibu itu teratasi, bisa tertangani, yakni Ibu rencananya di hari pertama di tanggal 5 Oktober itu, begitu. Nah, itu resahnya itu sudah akan Ibu, apa namanya, sudah Ibu dapatkan begitu untuk bisa segera untuk, menanggulangi rasa resah tersebut. Kemudian yang kedua Ibu tadi kalau tidak salah menyebabkan bahwa Ibu terlambat begitu ya, Iya, terlambat Pak. akhirnya dipanggil oleh, kepala sekolah. Nah kira-kira, seperti apa rencana Ibu ke depannya agar Ibu, mengatasi keterlambatan itu Ibu? Jadi saya kan terbiasa bangun pagi, Pak, Mhm, dan sebenarnya juga saya memiliki, keponakan yang baru saja tamat, Pak. mhm, Keponakan saya baru saja tamat dan belum mendapatkan pekerjaan. Mungkin nanti saya akan berbicara dengan ponakan saya agar mhm, ketika nanti, eee atau kalau segera dia bisa saat liburan ini juga kalau dia mau, biar setelah nanti saya ngomong dengan ponakan saya, mhm. eee, bisa ponakan saya untuk, ngajak anak saya atau Oh, mempersiapkan keperluannya gitu, agar nanti ketika sudah, mulai efektif, mengajar lagi atau sekolah di tanggal 5 mhm. Oktober itu, biar bisa saya sudah mulai tidak terlambat lagi gitu. Oh iya, oke, Bu. Nah, Ibu akan menghubungi keponakan kan begitu ya, Bu, ya, yang seperti yang saya Iya, tangkap Pak. tadi begitu. Nah, bagaimana kalau seumpama nih, Bu, ya, keponakan Ibu tersebut tidak menyanggupi, jadi Ibu belum mendapatkan, apa namanya, solusi terkait dengan keterlambatan Ibu, belum menyanggupi nih. Apakah ada plan B, plan C, dan plan berikutnya agar bisa mengatasi keterlambatan Ibu setiap pagi tersebut Ibu, terkait dengan juga kesibukan di rumah, apa namanya, bersama dengan bayi Ibu atau dengan kegiatan-kegiatan Ibu lainnya? Mungkin, nanti, saya, mumpung lagi liburan ini saya, akan mulai memposting di media sosial misalnya seperti TikTok, Mhm, Facebook, Instagram, atau lain sebagainya, media sosial yang lainnya, mhm. dan ditambah juga bertanya-tanya ke tetangga terkait asisten rumah tangga, Pak Tut. Dan Oh, selain itu juga Eee, dekat-dekat sekolah saya atau perjalanan menuju sekolah itu ada tempat penitipan anak. Kalau mhm. misalnya saya tidak mendapatkan asisten rumah tangga, alternatif yang terakhir itu, mungkin di TPA kali ya, Pak, ya. Oh, iya iya Tapi iya. rasanya nitipin di TPA itu berat sekali rasanya, Pak. Ya karena gimana lagi, karena itu sebagai alternatif terakhir saya.
Oh iya, luar biasa Iya, juga, sehingga nanti saya bisa sekolah, lebih dahulu, Pak. Jadi mmm, tidak terlambat lagi. wah luar biasa Ibu, apa namanya, rencana-rencana Ibu ke depannya begitu ya. Nah, terkait dengan rencana yang akan Ibu lakukan, rencana pertama Ibu akan, memohon maaf kepada kepala sekolah di hari pertama, kemudian yang kedua terkait dengan keterlambatan Ibu juga akan, apa namanya, berkonsultasi dengan keponakan, kemudian mencari asisten rumah tangga dan juga kalau tidak menemukan itu, apa namanya, Ibu ke PAUD begitu ya. Nah, dari 1 sampai dengan 10 nih Ibu ya, kira-kira Ibu di angka berapa Ibu akan berhasil untuk merealisasikan rencana Ibu tadi? Sepertinya, karena sudah ada TPA ya, Pak, ya, Mhm, 1 sampai 9, Pak. 9 yakin Iya Ibu akan bisa iya merealisasikan itu gitu ya, Bu, ya? iya. Nah, kemudian terkait dengan keresahan Ibu nih, Ibu akan meminta maaf dari 1 sampai 10, berapa nih Ibu? Di angka berapa Ibu yakin akan menyelesaikan keresahan tersebut di tanggal 5 tersebut? Eee rentangnya 1 sampai 5 ya, Pak, ya? 1 sampai 10 Ibu? Oh, sampai 10. Mhm, Jadi untuk menghilangkan keresahan itu ya sampai, 8, Pak. sampai 8. Wah, itu udah angka maksimal ya Ibu ya, luar biasa Ibu. Nah, ada 2 rencana, ada 2 komitmen yang akan Ibu lakukan nanti ke depannya. Pastinya, kalau, sendiri saja juga tentu, apa namanya, belum begitu bisa maksimal begitu ya, Bu, ya. Perlu dukungan, perlu kolaborasi juga terkait dengan, pencarian solusi terkait dengan, masalah-masalah yang Ibu alami tadi begitu ya. Nah, yang pertama nih, Bu, ya terkait dengan keresahan tersebut ya, Bu, untuk kepala sekolah. Kira-kira siapa yang akan bisa, membantu, mendukung Ibu di dalam melaksanakan, mmm, keresahan tersebut dengan cara meminta maaf kepada kepala sekolah? Mungkin, saya dulu yang akan menghadap, ibu kepala sekolahnya, Mhm, untuk meminta maaf dan semoga, dimaafkan. mhm. Terus untuk yang kedua, mungkin saya, eee, juga akan menceritakan, ini terhadap teman sejawat saya, Pak, Oh atau ketua begitu. MGMP saya, seperti itu. Oh, iya iya iya. Baik Ibu, luar biasa Ibu ya. Ibu juga, menyampaikan terkait dengan ini untuk bisa mendapatkan solusi juga begitu menjadi, menjembatani begitu ya Ibu ya, Iya, terkait dengan Pak. Ibu dengan, atasan Ibu juga yang ada di sekolah. Kemudian nih, yang terkait dengan keterlambatan nih Ibu ya, Ibu akan menghubungi keponakan, kemudian juga kalau tidak ada keponakan, Ibu akan mencari ART di media sosial dengan pengumuman tersebut atau enggak yang plan terakhir yakni di PAUD begitu. Nah, siapa yang akan bisa membantu Ibu atau siapa aja yang akan ajak Ibu untuk, merealisasikan dari rencana ini Ibu? Iya, eee, jadi yang perlu saya mendukung itu adalah suami, Pak. Mmm, Jadi walaupun, jauh nanti saya akan berkomunikasi dengan suami saya agar selalu mengingatkan saya, karena mhm. terlalu banyaknya aktivitas di pagi hari itu, Pak. Oh, Jadi tidak seperti biasanya gitu lepas begitu saja suami saya, jadi sepertinya hanya ngurusin dirinya sendiri mungkin harus, ada komunikasi lebih intens lagi nih. Walaupun dia tidak bisa ikut mengurusi anak, ya setidaknya bisa mengingatkan apa saja yang perlu saya kerjakan agar tidak sampai, eee, terlambat lagi gitu, Pak. oh, iya 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 Ibu. Nah, kalau, apa namanya, terkait dengan suami juga akan ikut, serta di dalam hal tersebut begitu ya, Bu, ya. Nah, kalau di, plan berikutnya gitu seumpama nih suami Ibu juga bekerja di pagi hari begitu yang memang perlu waktu juga untuk
agar tidak terlambat begitu Ibu ya. Kira-kira apakah Ibu juga perlu dukungan dari, pihak lain begitu Ibu terkait dengan merealisasikan ini? Rasanya, sudah cukup kalau nanti, udah mendapatkan ART atau misal ponakan saya, memilih untuk bekerja pada saya gitu ya. Kalau misalnya belum dapat, sekali berarti hanya untuk sementara dulu sampai saya menemukan ART gitu, Pak. Wah, luar biasa ya. Oke, dengan rencana Ibu akan minta maaf, kemudian yang kedua Ibu akan mencari keponakan, kemudian menghubungi ART, dan terakhir adalah PAUD. Pasti Ibu sudah menemukan solusi terkait dengan ke depannya bagaimana untuk bisa menyeimbangkan dua kegiatan sebagai ibu yang bekerja dan ibu yang bertanggung jawab di rumah, begitu ya. Luar biasa Ibu, tetap semangat menjalani ke depannya, begitu ya Ibu ya. Iya, terima kasih Pak Tut sudah, mau, menemani saya untuk mengeluarkan unek-unek saya. Iya Jadi Ibu. sekarang saya merasa lega, Pak. Mudah-mudahan itu bisa saya, eee, terselesaikan dengan baik. Mudah-mudahan saya dapat ART dan tidak terlambat lagi, Pak. Sama-sama Ibu. Oke Ibu, silakan diminum dulu kopinya Ibu. Tadi Ibu nampaknya di awal tegang sekali, sekarang sudah dapat kopi, silakan diminum kopinya. Iya, terima Sedikit kasih aja. Pak Tut. Ya, Wah, jadi sama-sama. merepotkan ini. Makasih banyak ya Pak Tut ya. Sama-sama Saya Ibu. minum kopinya dulu. Oke. Wah, kopinya enak banget, Pak. Ya, Tadi oke. merasa sedikit lega, sekarang bertambah leganya, Pak. Bertambah leganya, ya. Iya. Oke Wah, Bu, berarti sesi coaching kita sudah berakhir ya Ibu ya. iya, Oke, untuk selanjutnya berarti saya akan menjadi coaching-nya, Ibu ya sebagai coach-nya ya. iya. Baiklah Bapak Ibu, selamat pagi. Kami dari CGP Angkatan 11, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, akan melakukan coaching supervisi akademik untuk memenuhi modul 2.3. Saya Niluma Desri Adnyani selaku coach dan Pak Ketut Waryana sebagai coachee. Silakan menyaksikan. Baik, selamat pagi Bu Sri. Selamat pagi Pak Ketut. Bu Wah, Sri, ya, ya, begini Bu Sri. Bu Sri, saya lihat sedang sibuk banget baca buku ini. tidak Pak, cuman lihat-lihat aja sedikit-sedikit. Oh gitu, Saya ya. nggak sibuk. Enggak sih, Bu. Begini, Iya, Bu, Ibu sebagai wali kelas di kelas 8A ini, begitu ya, Bu, ya. ya. Jadi, saya sebagai guru bahasa Bali mengajar di sana, ingin, apa namanya, diskusi dan coaching juga dengan Ibu, terkait dengan siswa Ibu di kelas tersebut. Oh iya, siswanya atas nama siapa ya Pak? Atas nama, Aji, Bu. Aji. Iya, Ya, bagaimana itu Pak? begini, Ibu, ya. Ya. Siswa tersebut selalu bilang atau tidak percaya diri lah Bu, dalam berbicara bahasa Bali Ibu. Ya. Jadi Eee, saya ketika siswa tersebut ditunjuk pada saat materi, Krune Sadme begitu ya Ibu ya. Nah, ya, di materi Krune Sadme tersebut, saya minta siswa, selain Aji aja sih Bu ya, ada beberapa siswa juga yang merasa tidak percaya diri berbicara bahasa Bali. Saya tunjuk siswa tersebut, silakan Aji untuk, menyampaikan kembali pemikiran tentang Krune Sadme, coba dijelaskan lagi, begitu. Nah, Aji dan juga kawan-kawan yang lainnya tersebut itu nggak paham Ibu, nggak mau juga, "Saya malu, saya tidak percaya diri, berbicara bahasa Bali Pak, saya nggak bisa," begitu. Nah, itu membuat saya, ini juga, apa namanya, kecewa juga iya, bingung juga iya, "Loh kan ada di Bali, seharusnya bisa bahasa Bali."
seharusnya bisa cinta dengan bahasa Bali begitu, Ibu. Iya, terus, tujuannya untuk, Pak Ketut, coaching hari ini itu apa? Oh ya, saya ingin mendapatkan, ini Bu, apa namanya, sharing dari Ibu, solusi dari Ibu begitu, atau pemahaman-pemahaman dari Ibu terkait dengan ini Bu, siswa yang biar bisa lebih percaya diri lagi deh untuk berbicara bahasa Bali Bu. Baiklah, semoga dengan pertemuan kali ini Pak Ketut, bisa mendapatkan solusi atas keresahan Pak Ketut, dan Mhm, semoga saya bisa membantu ya Pak Ketut ya. Nah, iya. Pak Ketut coba ceritakan apa yang membuat, eee, Pak Ketut itu merasa bahwa si Aji dan kawan-kawannya tersebut, yang tadi, Pak Ketut panggil gitu Mhm. ya, untuk misalnya merefleksikan kembali atau bertanya tentang, eee, Krune Satme itu tetapi nggak bisa menjawabnya. Kira-kira penyebabnya itu apa ya? Iya, begini Ibu. Nah, saya jelaskan dulu dari awal ketika saya, mengajar tersebut, saya menjelaskan terkait dengan Krune Satme menulis pengertian. Krune Satme inggih punike, begitu. Krune Satme adalah, nah kemudian setelah saya Iya. jelaskan, kemudian saya tunjuk siswa tersebut untuk berbicara kembali terkait dengan apa yang didapat. Nah, pada saat itu siswa yang ditunjuk itu maju ke depan, tapi siswa tersebut nggak mau berbicara, Ibu. Dia malu. Kemudian, jadi, "Saya nggak mau Pak, saya nggak mau Pak, saya malu saya malu." Nah, itu jadinya saya bingung nih. Wah, apa yang menyebabkan dia malu ya? Begitu. Jadi saya mikir juga, apakah karena saya yang terlalu cepat menjelaskan, atau mungkin saya yang tidak menggunakan 2 bahasa, atau bahkan saya ketika mengajar menjenuhkan, begitu Ibu. Saya jadi bingung juga Ibu. Iya, apakah Pak Ketut sudah pernah mencoba dari apa yang Pak Ketut, sampaikan tadi? Misalnya, apakah Pak Ketut tidak pernah, apa itu tadi Pak Ketut, ini yang tadi itu, apakah Pak Ketut tidak pernah menjelaskan dan lain sebagainya Mhm. yang Pak Ketut katakan tadi, apa sudah pernah dicoba terlebih dahulu? Sudah Ibu, sudah saya kan biasanya, karena ini materi awal begitu ya, materi awal, jadi seperti biasa saya jelaskan dulu pengertiannya begitu Ibu, beserta contoh-contohnya begitu di papan begitu ya Bu ya, Ya, dengan, ceramah begitu Ibu. Saya menyampaikan dengan, apa namanya, saya yang, berbicara seutuhnya begitu. Kemudian setelah saya menyampaikan tersebut beserta contoh-contohnya, baru saya tunjuk aji. Nah, ketika saya tunjuk aji, siswa tersebut, "Saya malu Pak, saya nggak bisa berbicara bahasa Bali," begitu. Kemudian saya tunjuk, ini, siapa namanya, teman yang lain, si Agus, begitu. Si Agus juga bilang, "Wah, saya nggak mau Pak, saya nggak bisa," begitu. Nah, jadinya saya pikir nih, apakah saya yang salah dalam mengajar bahasa Bali tersebut atau mungkin, bagaimana ya, Bu, ya? apakah sudah pernah, melakukan metode yang lain, Pak? Nah, untuk metode yang lain tersebut itu saya belum, Ibu. Mungkin, bisa nanti ke depannya saya Iya. menggunakan metode lain dengan ini ya, apa namanya, saya cari-cari informasi di media sosial atau di PMM juga begitu, Ibu. Sebelumnya selain menjelaskan itu, ya, apa itu Krutne Satme, pengertiannya itu apa, dan selain, langsung memanggil siswa seperti itu ya, sehingga siswa itu merasa tidak percaya diri, kira-kira apa yang pernah, Pak Ketut, lakukan model atau metode pembelajarannya? Apa Oke. sama terus seperti itu, gitu? Nah, sama Ibu, Oh, sama. sama. Saya selalu ceramah Ibu ya. Apa Untuk mungkin itu kedepannya Ibu? gimana? Apa tetap juga akan seperti itu lagi? Wah, kalau dengan melihat situasi sekarang ya Ibu ya, karena siswa Ya. tersebut tidak percaya diri ketika berbicara bahasa Bali, saya mau refleksi diri saya dulu,
bisa jadi itu karena saya yang tidak menggunakan metode yang tepat. Kemudian medianya mungkin yang saya harus menggunakan media yang menyenangkan. Begitu Iya. ya, Ibu, ya? Iya, sangat, bagus sekali idenya Pak Ketut. Mhm. Jadi, selain media yang menyenangkan, mungkin media yang menyenangkan seperti apa yang nanti Oh, akan Pak Ketut pakai? nah itu, Ibu. Tradisional atau bagaimana? Nah, Ibu, nah bagus itu, Ibu, ya. Jadi tambah, wah bener bener nih gitu ya, jadinya apa yang Ibu arahkan ini membuat saya terinspirasi lagi. Nah, saya lihat nih di media sosial, itu terutama di TikTok nih, Ibu, ya. Terutama di Iya, TikTok, itu karena sekarang erat kaitannya dengan teknologi, terkait dengan media sosial, saya sebagai guru juga harus lebih adaptif terkait dengan perkembangan zaman, kan begitu. Jadi, media pembelajaran yang menyenangkan ke depannya itu saya akan menggunakan media, berbasis teknologi, Ibu. Nah, itu wah, kayaknya tepat. iya, sangat luar biasa idenya Pak Ketut ya. Mmm, Sepertinya, dengan memanfaatkan teknologi itu pembelajaran akan lebih menarik lagi Pak Ketut. mhm, Ya. Kira-kira selain media berbasis teknologi, itu mhm. kira-kira apalagi ya Pak Ketut ya? Oh, iya. Nah, medianya sudah saya pikirkan berbasis teknologi, saya akan isi kuisis, saya akan isi, yang berbasis 3 dimensi gitu ya, augmented reality nanti ke depannya. Selain itu juga di pembelajaran nanti, mungkin, saya akan isi ice breaking ya, Bu, ya, biar, siswa tersebut merasa, fresh lagi. Kemudian yang paling utama adalah mungkin ekspresi saya yang mesti saya ubah, bahwa kalau siswa ketemu guru tersebut langsung, "Wah, saya mau nih belajar dengan Pak Ketut." Dengan rasa seperti itu, motivasi belajarnya menjadi semakin tinggi, kan begitu ya, Bu, ya? Iya, betul sekali Pak Ketut, sangat luar biasa ya. Jadi banyak sekali idenya Pak Ketut ya, untuk mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Ya, Mhm, jadi tadi yang sebelumnya Pak Ketut mengajar dengan metode ceramah saja, mhm, terus, dengan menunjuk-nunjuk siswa hingga siswa menjadi tidak percaya diri, mhm, ketakutan, padahal apresiasi yang sangat luar biasa loh Pak Ketut, ketika kita menunjuk anak itu dan anak itu mau maju ke depan kelas, itu sudah sangat luar biasa. Tapi sangat disayangkan, sampai di, depan kelas itu anak tersebut diam sampai, dan kemungkinan, siswa itu kan sebenarnya dia tahu apa yang mau dia omongin, tetapi karena tegang, merasa tidak percaya diri, mhm. jadinya dia itu diam aja gitu. Nah, jadi ini ide-idenya Pak Ketut sangat luar biasa banget dengan media berbasis teknologi, dengan kuisis itu ya salah satunya saya, tadi dengar, terus dengan memberikan ice breaking, terus ada mindfulness dengan berkesadaran penuh, terus, ekspresi Bapak yang dulunya, itu tadi, mungkin, eee, tegang mungkin ya, ketika mengajar atau kurang tersenyum dan sekarang sudah memikirkan untuk ekspresi juga ya, jadi kemungkinan ini akan membawa sesuatu yang, perubahan yang sangat luar biasa di dalam kelas, Pak. Kalau, saya kasih rentangan 1 sampai 10, kira-kira keberhasilan Bapak seberapa kalau sudah menerapkan ini, Pak? Wah, terima kasih, Bu. Nah, dari 1 sampai 10, Bu, ya. Karena ini pembelajaran berbasis teknologi yang sesuai dengan zaman, begitu ya. Tapi saya tidak akan melupakan, apa namanya, adat budayanya begitu, kemudian esensi dari pembelajaran bahasa Bali itu sendiri. Nah, dari 1 sampai 10 saya yakin siswa tersebut semakin percaya diri dalam belajar bahasa Bali dengan mengintegrasikan teknologi di dalam pembelajaran tersebut, saya yakin 10 nih, Bu. Wah, Saya yakin sangat 10 luar itu. biasa. Iya, iya, iya.
Hebat Pak Ketut ya. Iya. Ya, idenya memang sangat luar biasa. Iya, karena memang sesuai ya, Bu, ya, sesuai dengan anak-anak kita zaman sekarang kali ya, Bu, ya. Karena kalau menurut saya kembali walaupun kita tetap juga menggunakan metode ceramah begitu, kita tetap ceramah di awal dengan konvensional begitu ya, tetap begitu ya. Tetapi kita harus lebih, fleksibel lagi gitu ya, terkait dengan hal-hal yang sedang ngetren zaman sekarang, begitu. Kalau misal saya anak tersebut suruh coba jelaskan lagi, nah terkait dengan Krunusatme. Nah, kalau anak tersebut sudah siap begitu ya, tapi kalau anak tersebut tidak siap, tidak memahami begitu, akhirnya, rasa percaya diri siswa tersebut menurun, apalagi diisi ekspresi saya, kemudian cara saya berbicara mungkin ada saya yang agak sedikit membentak, begitu, itu akan membuat menurun mungkin ya, Bu, ya? Iya, betul sekali Pak Ketut. Ekspresi itu sangat dipentingkan Pak Ketut. Mhm, Apalagi mungkin nanti, ditambah lagi misalnya cukuran Pak Ketut, lebih dirapikan lagi gitu mhm, misalnya Pak Ketut. Jadi menemukan sesuatu yang berbeda dari Pak Ketut yang merasa anak-anak itu penasaran dan merasa, "Ih, Pak Ketut itu udah berubah ya sekarang ya, udah, semakin bagus, gini, apa itu namanya, fokusnya sama, kami, terus penampilannya tambah menarik, mungkin seperti itu tambah bersemangat mereka gitu ya, Pak, ya. oh, Jadi, iya. nampilan juga sangat penting ya. Wah, iya iya iya, Bu. Nah, rencana ke depannya saya juga akan, lebih memperhatikan penampilan juga mungkin ya, Bu, ya. Karena ternyata kesan anak tersebut dalam pembelajaran, apalagi kita yang sebagai, poin di depannya tersebut dilihat sekali sama anak. Berarti rencana saya ke depannya itu, selain media, kemudian apa namanya, metode juga, yang ketiga itu penampilan saya rencana ke depannya juga nih, Bu, untuk bisa saya perbaiki. Seperti yang Iya Ibu tadi, wah iya ya iya juga ya, ini apa namanya, model rambut juga yang memang harus lebih rapi, begitu. iya, Oke. bener sekali, Pak Tut. Jangan lupa ekspresinya yang Pak Ketut sampaikan tadi ya. Oh iya, bener bener bener, Ya, ekspresi juga. ekspresi itu benar-benar, padahal hati kita selembut salju ya ketika mengajar gitu Mhm, misalnya, tetapi ekspresinya tidak tersenyum, selalu monoton gitu aja dengan mata yang memang terbiasa melotot gitu, mhm, terus bibir agak maju sedikit, nggak ada senyum sama sekali kan itu sangat mempengaruhi, Pak. Jadi mungkin kita mhm, perlu belajar beberapa menit di depan cermin gitu ya. mhm. Kadang kita nggak tahu kalau kita tuh lagi Eee, apa itu istilah Balinya nyebeng gitu, Pak. Oh, iya iya Iya, iya. nanti ditafsirkan yang lain-lain sama anak-anak, padahal kita lagi bersemangat ngajar saat itu, gitu ya. Mhm, bener. Karena kan wajah kita itu, walaupun sebenarnya hatinya baik, hatinya sedang berbahagia, tetapi wajahnya tersebut tuh otomatis terlihat seperti, agak sedikit marah, padahal tidak, begitu. Nah, itu mungkin rencana ke depannya saya juga akan belajar terkait dengan ekspresi nih, biar terlihat lebih, apa namanya, terbinar-binar dalam belajar, begitu ya. Iya, Pak Ketut, iya. Pak Ketut sangat luar biasa ya, ide-idenya bagus sekali hari ini. Iya, Mudah-mudahan, bisa direalisasikan dengan baik, ya Pak Ketut mhm, ya, iya, metode-metode pembelajaran yang Pak Ketut sebutkan tadi, yang terutama berbasis teknologi ya, bisa melalui kuisis, terus ada KSE-nya di sana ya, ada mhm. mindfulness, terus memberikan permainan berupa ice breaking. Saya yakin dengan komitmen Pak Ketut tadi itu akan mendapatkan kalau diberi rentangan 1 sampai 10, saya juga yakin, bisa mencapai 10 Pak Ketut. Saya Iya. tunggu ya kabarnya, sudah nggak Siap sabar nih Pak Ibu, Ketut. siap Ibu. Nanti Iya mungkin Ibu bisa, apa namanya, ikut mengamati Ibu ya, terkait dengan proses pembelajaran nanti ke depannya. Saya ingin juga mendapatkan, umpan balik begitu dari Ibu. baik Pak Ketut, siap siap siap. Nanti konfirmasi ya, di hari apa gitu Pak Ketut ada di kelas, 10A ya? 8A Ibu, 8A. Iya 8A. Iya. Oke Ibu, terima kasih ya Ibu ya atas Ya solusinya. sama-sama Pak Ketut.
Iya, atas diskusinya juga begitu yang saya mendapatkan pencerahan juga dari Ibu. Saya akhirnya juga bisa mencari, rencana-rencana begitu yang Ibu arahkan. Wah, diskusi kita emang hangat banget di pagi hari ini, Ibu. Iya, Pak Ketut. Semoga sehat selalu ya. Iya, Ibu, terima kasih. Ya, oke, kita hari ini sudah selesai terkait dengan proses, coach dan coachee juga dari tadi dengan saya sebagai coach dengan Bu Mekar sebagai coachee, kemudian Bu Mekar sebagai coach dan saya sebagai coachee. Nah, kali ini saatnya kita untuk merefleksikan diri begitu ya, refleksi terkait dengan apa yang, tadi sudah dilakukan. Berarti tadi saya sebagai coach yang pertama ya, Ibu, ya? Ya. Oke. Nah, saya mau refleksi diri ketika yang pertama saya sebagai coach. Nah, yang sudah berjalan baik tadi adalah, saya sudah bisa menggali, informasi yang lebih, lebih dalam lagi dengan cara menuntun begitu ya. Nah, kemudian yang masih perlu saya perbaiki dan juga akan saya tingkatkan itu, adalah untuk mencari informasi lagi, kemudian, menggunakan kalimat-kalimat yang tidak menghakimi begitu, tidak melabeli, serta saya bisa memaksimalkan, potensi, memaksimalkan apa sebenarnya rencana-rencana yang ke depannya untuk bisa, coachee itu lakukan begitu. Nah, yang saya lakukan dalam kondisi kehadiran penuh tadi, saya belajar untuk mendengar secara aktif ya. Saya belajar untuk mendengar secara aktif, kemudian juga, fokus terhadap apa yang disampaikan oleh Bu Sri Aryani selaku coachee-nya begitu. Nah, kemudian yang akan saya lakukan untuk meningkatkan hal ini ke depannya jika saya menjalankan proses coaching lagi ke siswa, bukan lagi sih ya, tetapi akan melakukan ini begitu ya. Karena kita selalu berhubungan dengan siswa, selalu berhubungan, dengan, rekan sejawat begitu. Nah, saya belajar untuk, menemukan kata-kata kunci untuk bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ke depannya. Dan yang saya rasakan sebagai, coaching hari ini adalah, eee, ngerasa bermanfaat sebagai seorang manusia begitu ya. Karena apa? Karena, bisa menggali informasi-informasi, kemudian bisa menuntun, coachee-nya, untuk mencari atau mandiri untuk mencari, rencana-rencana ke depannya atau solusi-solusi ke depannya. Seperti itu sih yang saya rasakan sebagai, coach, hari ini begitu ya. Kalau lanjut sebagai coachee-nya ya, Bu, ya? Sebagai Iya, coachee-nya tadi Bu Mekar atau Bu Sri Aryani sebagai, coach-nya, yang sudah berjalan baik tadi, saya sebagai coachee, Ibu Mekar mengarahkan begitu, mengarahkan dengan baik apa yang, saya tanyakan tadi hingga akhirnya muncul, "Oh iya ya media ini ya," begitu, "Oh iya metode ini ya," begitu yang ini bisa saya jawab. Kemudian, yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan diri sebagai coachee yang, bisa, fokus begitu ya, yakni saya, eee, hadir sepenuhnya atau memberikan kepercayaan diri sepenuhnya untuk bisa menyampaikan hal-hal yang kesulitan-kesulitan yang saya dapatkan untuk bisa saya diskusikan dengan coach, agar coach bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya carikan, rencananya atau solusinya, seperti itu. Baik, sekian dari saya refleksinya Bu Sri. Untuk Bu Sri baiklah. dilanjutkan.
Terima kasih Pak Ketut. Sekarang giliran saya ya memberikan refleksi ya. Tadi terkait mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu ya sudah Pak Ketut sampaikan pada refleksinya Pak Ketut. Jadi selain ya saat kita menjadi coach gitu ya, adapun refleksi dari saya selain mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan bentuk pertanyaan terbuka apa, bagaimana, seberapa gitu ya. Diharapkan menghindari kata-kata kenapa atau mengapa ya, atau menghakimi seperti yang Pak Ketut sampaikan tadi gitu ya. Terus selain juga tadi saya dapat merefleksi terkait sebagai coach ataupun sebagai koci ya, kita sama-sama sudah menerapkan pendekatan dengan alur tirta dengan sangat baik Pak Ketut. Terus saya jadi merefleksi juga ke Pak Ketut ya, Pak Ketut sudah mantap sekali untuk yang terkait rasa ya, resep, acknowledge, summarize, dan ask gitu ya, itu sudah mantap sekali. Tetapi saya merasa masih kurang di sana Pak. Terkait rasanya gitu ya, bagaimana saya bisa resep itu kan terima ya, bagaimana saya bisa menggunakan rasa ini ketika menjadi coach gitu ya, bisa menerima gitu. Jadi saya kurang menangkap emosinya gitu Pak Ketut. Ini berhubungan dengan emosi ya. Terus kondisi perasaan Pak Ketut itu mungkin belum bagaimana saya bisa sadari gitu ya. Yang sebenarnya paling dalam itu seperti apa gitu ya. Terus dengan memberi tanda mungkin saya harus lebih misalnya, oh ya gitu ya, tadi saya masih agak bagaimana gitu, sepertinya kurang gitu ya dalam memberi tanda, sehingga kurang dapat menggali perasaan-perasaan gitu ya dari Pak Ketut, sehingga bisa lebih membuka lagi apa yang perlu Pak Ketut rasakan gitu ya. Mungkin saya ini harus ditingkatkan di bidang rasa ini Pak. Terus untuk misalnya ya Pak, seandainya saya nanti mendapatkan kesempatan sekali lagi untuk di-coaching, saya akan melakukan refleksi diri yang lebih mendalam lagi, ya. Seperti mengevaluasi sesi-sesi yang kemarin dan hari ini, terus identifikasi tujuan yang lebih spesifik, menentukan area yang ingin saya kembangkan. Nah, terus yang selanjutnya itu persiapkan pertanyaan yang lebih terarah mungkin ya Pak ya. Kalau tadi memang benar-benar otodidak gitu ya. Mungkin saya harus lebih memberikan pertanyaan yang lebih terarah seperti yang Pak Ketut sampaikan tadi itu ya, biar pertanyaannya itu tidak menghakimi gitu. Nah, itu perlu saya tingkatkan lagi. Terus memanfaatkan waktu secara efektif, dan saya akan membuat rencana tindak lanjut yang konkret gitu ya, sehingga bisa menerapkan dengan lebih baik lagi. Dan tidak kalah penting itu yang namanya coaching ya, kita bisa melakukan coaching dengan baik itu karena terbiasa melakukannya, sehingga memiliki pengalaman yang lebih. Jadi harus sering-sering melakukan ini ya Pak ya. Ya itu saja refleksi dari saya. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Wah, luar biasa kita di hari ini ya, mampu menyelesaikan praktek coaching ini dengan baik. Baik, demikian dari kami, Ibu Sri Adnyani dan juga saya Ketut Waryana dalam praktek coaching hari ini. Ya. Baik Bu, karena kita sudah selesai, kita bagaimana kita hubungi ya? Saya malah keluar dari room 1 Pak, room utama. Oh ya, baik. Kita apakah masuk lagi ya?
Coba tunggu Iya. sebentar ya. Mungkin lebih susah untuk mendapatkan Iya. hal yang memang dibutuhkan sebenarnya seperti kanvas, cat minyak yang agak susah didapat. Oh, mereka masih ngobrol di room 1, Pak. Di room utama. Depan gitu. Iya. Kan ini kan Berarti kita masuk? berlarut seperti Enggak. ini. Saya udah masuk. Ada nggak hal yang Oh. ingin Bapak lakukan nih supaya tidak terus seperti ini gitu? Nah mungkin kalau kemarin sih biar jalan aja dulu, saya masih menyesuaikan dengan kondisi tempat. Saya masih mempergunakan karya-karya yang bisa kita kerjakan dengan hasil-hasil yang ada, atau mungkin apa namanya dengan sumber-sumber daya yang ada di sekitar kita, misalnya karena di apa namanya daerah juga ada banyak mungkin saya sementara ganti dulu apa namanya materi besar minyaknya ini saya painting ke belakang. Sudah banyak yang masuk ke room ini, Bu? Ya, berarti ini kita tutup ya? Sudah banyak yang masuk room utama? Coba tak cek dulu. Kalau memang bisa nanti 6 orang, Pak. Oh, berarti kita masuk aja kali ya. 6 orang, termasuk PP sama Pasil. Oh ya, coba konfirmasi dulu ke Ibu. Nanti mereka ngerjainnya per kelompok biar kita tahu aja dulu seperti ini loh cara kita berfinalisasinya. Berarti Bapak di sini bahwa materinya itu dipending dulu kan gitu Pak, ini membahas materi lain terlebih dahulu sambil Bapak mengusahakan itu untuk mencari alatnya itu dan bahannya itu tujuannya. Nanti kalaupun itu tidak bisa dilakukan, mungkin saya akan cari alternatif lain lagi. Ini karena tadi tidak di-record, kalau misalnya ditutup biasa, apakah sudah masuk ke sana nggak recordnya gitu? Misalnya ya kita lakukan Kayak sudah ya, tampaknya sudah ya Bu. Kita matikan ini ya. Coba Ibu nanya di grup, coba tanyakan ke grup. Di grup ibunya ya. Kita udah Iya. pikirkan berarti Pak ini untuk mencari alternatif lain gitu. Jadi siapa yang Bapak ajak di sini berdiskusi gitu? Kan tentu guru seni budaya akan merasakan hal yang sama nih di semuanya dengan yang Bapak rasakan itu, karena semuanya itu mendapatkan materi yang sama. Ada nggak siapa itu yang Bapak ajak berdiskusi terkait dengan hal ini? Nah, kalau yang untuk berdiskusi, kemungkinan karena saya di sekolah saya sendiri itu guru seni budaya ada 2, cuma beda jurusan. Kalau saya kan seni rupa, yang satunya itu adalah seni tari. Jadi kalau saya berdiskusi dengan beliaunya pastinya tidak nyambung ya, karena konteksnya beda. Mungkin beliaunya juga belum paham tentang seni rupa. Nah, ini kebetulan saya juga sebagai ketua MBNP di Kabupaten Buleleng, mungkin nanti saya akan libatkan guru-guru seni rupa yang lain. Mungkin saya akan berkolaborasi dengan beliau-beliaunya, seperti apa sih mekanisme atau cara-cara yang kita gunakan nanti biar anak kita bisa setidaknya memahami. Terutama ini guru-guru yang ada di pelosok seperti yang ada di SMA 2 Biu, atau mungkin ada yang di Groga, atau mungkin yang di Sawan dan lain. Ternyata saya aja yang masuk, Pak. Berarti nanti kalau ajak sharing memang teman-teman di Sudah ada yang masuk, Bu, di grup? Sudah, baru saya aja. Oh, dengan kondisi yang demikian nih. WA-nya belum dibalas, Pak. Kondisi yang di sekolahnya Bapak, tentang kekurangan bahan untuk praktek gitu. Jadi menurut Kak Lini, jika saya tulis berikan gambaran angka 1 sampai 10 gitu, Bapak saat ini berada di posisi yang mana nih? Karena di mana lihat saat ini. Rekamannya itu udah berapa menit kita ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa, Bu, belum, Bu. Halo Bapak, bisa diulang Pak? Tadi terjeda Pak? Ya mungkin saya masih berada di posisi berikutnya. Berarti saat ini ada di posisi 7 Pak ya? Ya. Jadi apa yang akan Bapak lakukan itu? Apakah memang Bapak akan terus berpuas berada di posisi 7? Apa memang ada target untuk ke posisi yang lebih tinggi lagi Pak? Ya harusnya sih harus naik gitu posisinya. Berapa kira-kira Pak? Ya, posisi ideal untuk Bapak? Biar ada di posisi 9 aja lah. Posisi 9. Jadi apa nih yang bisa Bapak lakukan untuk menuju posisi 9 itu kira-kira menurut Bapak?
apakah kan tidak mungkin begini Bapak, apa yang memang kiat-kiat yang Bapak lakukan itu, usaha-usaha yang akan Bapak lakukan agar anak-anak dapat terfasilitasi dengan baik gitu, agar tidak mereka hanya mendengarkan, mendengarkan dari audio video yang memang Bapak sampaikan saja mengenai bahan-bahan praktek yang tidak mereka lihat secara nyata. Ya, mungkin nanti ya agar mereka bisa paham juga, saya akan coba saya sendiri akan berdemonstrasi di depan anak-anak untuk mengerjakan seperti ini loh, ini kalian. Dan nantinya mungkin saya akan coba anak-anak agar mereka bisa juga merasakan seperti apa sih. Mungkin saya panggil lagi satu persatu, coba ini goreskan kuahnya seperti ini loh, karena memang karakter chutney-nya itu kan beda dengan chutney yang kalian tahu nanti. Ini nanti akan saya lakukan. Nah. Wah, semangat sekali kayaknya Pak Lin ini akan menerapkan itu Pak Nge. Ya, jadi kira-kira nih Pak, kalau saya boleh tanya, kapan kira-kira Bapak akan melakukan itu gitu untuk menerapkannya di kelas Bapak, untuk memperkenalkan itu secara langsung kepada anak-anak didik Bapak? Nah, karena kita terjadi libur ya, ini mungkin saya akan lakukan di hari nanti, kemudian ini setelah tanggal 7 itu setelah Kuningan. Jadi kan kita sudah mulai belajar. Berarti Bapak akan menerapkan ini di tanggal 7 berarti Pak ya? Iya. Jika kita memang bisa bertemu lagi pada sesi coaching selanjutnya nih, kira-kira nih kapan Bapak bisa sharing kepada saya? Karena kan Bapak akan menerapkan itu di tanggal 7 gitu. Kira-kira bisa nggak terlaksana itu sesuai dengan apa yang Bapak rencanakan gitu? Kalau prediksi sih bisa. Cuma nanti kalau kita ngadain coaching lagi gitu, saya pikir 2 minggu lah setelah tanggal 7 itu, karena yang namanya pelajaran seni itu kan cuma 2 jam dalam satu kelasnya per minggu. Jadi rasanya 2 kali pertemuan lah baru kita bisa melihat hasil dari anak-anak. Berarti rencana itu kan ada 14 hari berarti Pak Nge, rencana Bapak akan memberikan materi, memberikan praktek kepada anak-anak mengenai cap minyak itu di tanggal 7, nanti berarti perlu waktu 14 hari untuk kita bertemu kembali dalam sesi coaching Pak Nge. Iya. Oke, Bapak, pertanyaan terakhir mungkin Bapak, apa yang bisa Bapak dapatkan dari pertemuan kita hari ini gitu, dalam kita melakukan sesi coaching pada pagi hari ini? Ternyata ketika kita mengeluarkan undang-undang dengan seseorang atau mungkin dengan rekan kita, ya kita bisa menggali sendiri ya apa yang menjadi kelemahan-kelemahan kita, apa yang menjadi kekurangan-kekurangan kita. Kemudian secara tidak langsung saya juga sudah menjadi terpikir, apa yang harus saya lakukan ke depannya. Apalagi dengan pancingan-pancingan pertanyaan yang seperti Ibu berikan tadi itu, ternyata ada loh solusi yang harus kita kita kerjakan nanti. Kita tidak harus mentok dengan apa yang sudah kita lakukan. Kita bisa bergerak maju dan untuk bahas ke arah positifnya pasti ada di atas. Luar biasa Pak Lin. Jadi berarti 2 minggu lagi setelah Bapak menerapkan pembelajaran tentang jak minyak dan kanva itu di kelas, kita akan bertemu kembali dengan Bapak Ye melalui sesi coaching Pak Ye. Ya, siap. Ya. Ya, Bapak, terima kasih Bapak atas waktunya. Saya yang harus berterima kasih dengan Ibu nih. Sama-sama Bapak. Ya. Baiklah, itu bahwa sesi coaching saya sendiri selaku coach dan Pak Lin sebagai coach pada kesempatan kali ini, untuk sesi coaching sudah terlaksana dan dari Pak Lin juga sudah menjadi coach tadi dan saya sendiri sudah menjadi coach pada kali ini. Untuk selanjutnya kita tutup dulu kegiatan coaching kita kali ini Pak Ngi ya. Jadi terima kasih atas Pak Lin, terima kasih kepada sudah memberikan waktu kepada kami untuk berpraktek pada pagi hari ini, praktek coaching bersama rekan sejawat. Terima kasih Bapak.
Ibu Santi, mungkin Ibu bisa memberikan hal-hal yang baik tersebut refleksi Pak Nge. Langsung ke refleksi? Iya, refleksinya ya. Oke, baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan refleksi. Tadi saya sudah dengan Pak Lin sudah melakukan sesi coaching. Jadi saya selaku coach, refleksi yang saya rasakan pada hari ini setelah melakukan coaching dengan Pak Lin adalah yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi menurut saya adalah di sini posisinya Pak Lin ketika tadi menjadi coaching sudah sangat terbuka menceritakan permasalahan yang dihadapi, kemudian dalam menjawab pertanyaan dari coach juga sing bani aku kekeluargaan wah nyanan aku rena merefleksi pembelajaran animat
Ya, Bapak dan Ibu, Pak Ketut sama Bu Mekar sudah selesai. Saya izin untuk men-stop dulu recording-nya.